Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu online ini. Tuhan berkati kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati juga kebaktian kami ini dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan juga biarlah teknologi pada zaman ini boleh semakin menyebarkan nama Tuhan sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan yang kami lakukan baik melalui pikiran maupun perkataan dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau sudah, ya adik-adik kita buka Alkitab kita dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Kita baca bersama-sama ya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik,
dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantung mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, dari firman yang sudah kita baca tadi, kira-kira nih apa ya judul pengajaran kita hari ini? Nah sebelum kita menebak judul pengajaran kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menonton video berikut ini. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Ya adik-adik, tadi itu adalah video dari Lala. Judulnya Lala mendengarkan nasihat. Nah sama nih adik-adik, seperti judul pengajaran kita hari ini, yaitu mendengarkan nasihat dan pengajaran. Wah, dari video Lala tadi kita melihat ya adik-adik, ternyata Lala masih nakal ya. Dia tidak mau mendengarkan nasihat dari mama papanya. Ketika diberikan nasihat, dilarang nih untuk bermain di depan kipas dan juga makan es krim. Lala malah menggerutu. Dia malah sebel karena dilarang-larang, dinasihati sama mama papanya adik-adik. Ayo, siapa di sini adik-adik yang masih sering seperti Lala? Ketika disuruh mamanya atau disuruh papa malah sebel, iya ma iya, atau malah lari aja, pergi aja, tidak mau mendengarkan nasihat mama papa. Masih ada yang seperti itu? Tidak ya adik-adik? Nah adik-adik, dari nats yang sudah kita baca tadi, itu terambil dari kitab apa? Kitab Amsal. Nah siapa di sini yang tahu siapa penulis dari kitab Amsal? Iya, betul sekali. Kitab Amsal ditulis oleh Salomo. Nah, dalam kitab Amsal berisikan di dalamnya itu banyak sekali nasihat dan juga ajaran dari firman Tuhan. Nah, berarti adik-adik, nasihat yang dimaksud adalah firman Tuhan.
nasihat dan pengajaran yang kita baca dari Alkitab, nasihat yang diberikan oleh mama papa kita, nasihat yang diberikan juga oleh orang yang lebih tua dari kita, oleh guru sekolah minggu, ataupun orang-orang yang sekitar kita, itu adalah perintah yang baik adik-adik, yang akan membawa kebaikan bagi kita serta membawa kita kepada jalan yang benar. Nah adik-adik, ketika nih kita diberikan nasihat, kita harus menerapkan 3M. Wah, apa sih Kak 3M itu? 3M yaitu mendengarkan, mengerti, dan melakukan. Ketika kita diberikan nasihat nih, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mendengarkan dengan baik. Kalau misalnya kita mau nih untuk mendengarkan nasihat dengan baik, maka kita pasti akan mengerti nih apa sih yang dikatakan sama mama papa kita, apa sih perintah yang diberikan sama mama papa kita. Nah, kalau kita sudah mendengarkan dengan baik, kita akan mengerti. Nah, kalau misalnya kita sudah mengerti nih nasihat buat kita, maka kita akan paham nih adik-adik bahwa oh, aku harus seperti ini. Oh, aku gak boleh melakukan ini. Nah, setelah kita mengerti, maka kita bisa melakukan apa yang dinasihatkan kepada kita. Ya adik-adik, dari Amsal 4 ayat 10-20, kalau misalnya kita baca lagi nih, firman Tuhan menjelaskan kepada kita akan suatu hal loh. Apa ya? Wah, ternyata firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ada 2 jalan hidup, yaitu yang pertama jalan hidup orang benar atau yang disebut juga jalan hikmat, dan yang kedua yaitu jalan orang fasik adik-adik. Nah, setelah kita rangkum nih, kita bisa membedakan nih antara jalan hidup orang benar dan juga jalan orang fasik. Apa ya perbedaannya? Nah, sekarang kita bahas jalan orang benar ya. Kalau misalnya kita baca nih di ayatnya 10-12, wah, kalau misalnya kita mau mendengarkan nasihat, kita mau mendengarkan didikan, kita mau juga melakukan nasihat yang sudah diberikan kepada kita, ternyata kita akan lanjutlah umur kita akan panjang umur adik-adik. Kalau misalnya kita mau mendengarkan nasihat. Kemudian apa lagi? Yang kedua, saat berlari tidak tersandung, dan yang ketiga, saat melangkah tidak terhambat. Wah, maksudnya adalah kalau misalnya kita mau mendengarkan nasihat, juga melakukan nasihat dan didikan dalam hidup kita, maka hidup kita akan menjadi aman. Aman karena apa? Karena kita akan selalu terlindungi, kita akan selalu dipegang oleh Tuhan adik-adik. Nah, kemudian apa lagi nih yang akan kita peroleh kalau misalnya kita menjadi anak yang mendengarkan nasihat? Nah, kalau misalnya kita baca lagi nih di ayatnya yang ke 18. Nah, dikatakan bahwa kalau misalnya kita mau mendengarkan nasihat, maka masa depan kita akan bersinar. Kita akan hidup di dalam terang, serta kita juga akan menjadi anak-anak yang terang yang mampu menerangi sekitar kita adik-adik. Wah, itulah yang bisa kita lihat kalau misalnya kita menjadi anak yang mau hidup di jalan orang yang benar adik-adik. Lah, terus Kak, gimana dengan jalan orang fasik? Wah, kalau misalnya kita lihat nih jalan orang fasik itu apa Kak? Fasik itu adalah orang-orang yang tahu nih akan firman Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Itu dinamakan orang-orang fasik adik-adik. Nah, dari nats yang kita baca, kita selalu diingatkan adik-adik supaya kita menjauhi jalan orang fasik. Kenapa ya kita harus menjauhi jalan orang fasik? Ternyata adik-adik, orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak mau
yang di jalannya itu dia tidak pernah merasa puas. Dia akan selalu melakukan perbuatan jahat di dalam hidupnya setiap hari. Nah, setiap hari dia akan merencanakan hal-hal yang jahat sehingga hidupnya akan dihantui dengan ketakutan karena setiap hari selalu melakukan hal-hal yang jahat. Nah, karena sudah hidup dalam ketakutan, terus hidupnya hanya melakukan hal-hal yang jahat, sudah pasti nih adik-adik, itu maksudnya adalah orang-orang fasik akan hidup di dalam kegelapan. Masa depannya tidak akan pasti adik-adik, masa depannya akan susah karena dia tidak tahu adik-adik mana yang baik untuk hidup orang-orang fasik adik-adik. Maka dari itu kita selalu diajar nih untuk menjauhi jalan orang fasik. Kita harus hidup di jalan orang yang benar adik-adik. Nah, dari perbedaan yang sudah kita bahas tadi, pasti kita sudah bisa memilihkan jalan mana yang akan kita pilih. Pastinya kita akan memilih jalan orang yang benar. Jadi adik-adik, mulai hari ini kita harus mau menjadi anak yang mendengarkan nasihat, mengerti dan juga melakukan nasihat tersebut di dalam hidup kita. Berarti nih, kalau misalnya di rumah nih adik-adik harus mau mendengarkan nasihat mamanya. Misalkan nih contohnya ya, kalau misalnya di rumah nih mamanya bilang, "Bang, jangan main gadget terus, jangan main HP terus, diatur lagi waktunya, waktu untuk belajar, waktu untuk main, dan juga waktu untuk istirahat." Wah, jadi kalau misalnya udah sering dinasihati seperti itu, kita harus mendengarkan dengan baik dan juga kita mengerti serta kita melakukannya, benar-benar melakukannya ya adik-adik di dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya udah dinasihati, oke, ya dilakukan ya, jangan cuma mendengarkan aja tapi nggak kita lakukan. Itu sama aja nih kita seperti orang fasik. Jadi kalau misalnya apapun nasihat yang diberikan kepada kita, sekali lagi kita harus mendengarkan dengan baik, mengerti dan juga melakukannya di dalam hidup kita. Karena apa? Karena anak-anak yang mau mendengarkan nasihat dan juga melakukannya, itu hidupnya akan berhasil adik-adik. Yakin dan percaya pasti akan berhasil. Karena jalan hidupnya nih, jalan hidup orang-orang yang mau mendengarkan nasihat itu akan selalu berada di dalam pimpinan Tuhan. Jadi apapun kegiatan kita, apapun yang kita lakukan dan juga kita rencanakan, pasti akan diberkati oleh Tuhan, akan selalu dipimpin oleh Tuhan, sehingga apa? Segala sesuatunya akan berhasil dan memberikan buah yang baik untuk hidup kita adik-adik. Jadi adik-adik mau kan menjadi anak-anak yang hidup di jalan orang yang benar? Mau untuk mendengarkan nasihat, mengerti dan juga melakukan pengajaran yang didapatkan dari hari ini? Oke deh kalau gitu. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita mau bernyanyi lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Sampai aku tiba di negeri bakar, ikuti
hari ini semuanya sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami telah mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya ya Tuhan, firman yang hari ini boleh kami dengar, mampu kami hidupi dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami mampu menjadi anak-anak yang mau mendengarkan nasihat, mau mengerti, dan juga melakukan perintah yang sesuai dengan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, tetap jadikan kami menjadi anak-anak terang yang mampu membawa terang bagi sekitar kami. Demikian ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi kami yang saat ini. Mungkin kami masih dalam kondisi masa pandemi ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap menjagai kami, supaya kami boleh terhindar ya Tuhan daripada sakit penyakit, dan juga hidup kami tetap sehat dan juga tetap seturut dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kiranya sukacita dengan Tuhan kita Yesus Kristus buat adik-adik menjadi terang di sekitar kalian ya. Oh iya, Pak Dokter mau kasih saran nih. Kalian jaga kesehatan ya. Kalau keluar, kalian jangan lupa pakai masker. Lalu rajin cuci tangan dan jaga jarak ya dengan orang-orang sekitar kalian. Begitu kan, Bapak Koki? Betul sekali. Jangan lupa juga ya adik-adik, selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.